Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Jemaah salat maghrib Masjid Nurul Ikhlas rahimakumullah, melanjutkan tema kita dari kajian tentang muraqabah, yakni merasa diawasi oleh Allah. Imam Al-Ghazali memulai bab ini dengan mengutip beberapa ayat dari Al-Quran. Di antaranya adalah Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sungguh Allah dialah yang maha mengawasi terhadap kalian. Kemudian seorang ulama ditanya tentang firman Allah di dalam surah Al-Bayyinah, surah yang kita hafal, radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Radhiyallahu anhum, Allah ridha terhadap mereka, yakni orang-orang mukmin. Wa radu anhu, dan mereka juga ridha terhadap Allah. Dzalika, hal itulah, liman khasyiya rabbah, bagi orang yang takut terhadap Allah. Di dalam tafsir yang standar, beberapa referensi tafsir itu biasanya para ulama menjelaskan dikaitkan dengan radhiyallahu anhum, Allah ridho terhadap mereka, maknanya adalah kita ridho terhadap segala perintah dan larangan Allah, nggak ada penolakan. Itu biasanya ulama-ulama yang mentafsirkan dari sisi hukum fikih. Jadi kita diperintah A, kita nurut, kita dilarang B, kita menjauhinya. Kemudian kalau kita ridho, niscaya Allah akan memberikan pemberiannya yang luar biasa. Pemberiannya itu membuat kita akan puas. Radhiyallahu anhum, Allah ridho terhadap orang mukmin, yakni Allah menjadikan kita itu puas terhadap pemberiannya. Kemudian hal itu ternyata milik liman khasyiya rabbah, bagi orang yang takut terhadap Allah. Nah, kata takut di dalam bahasa Indonesia itu apapun keadaannya itu biasanya takut. Namun di dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, makna takut itu diungkapkan dalam beberapa kata. Contoh khauf. Khauf itu adalah takut yang akan datang, yang pasti, yakni kembali. Contoh nih, yang sederhana aja, yang sederhana. Kita itu kalau berkumpul dengan orang soleh, ini contoh nih, jamaah tabligh itu biasanya benar-benar kalau belajar sunnah itu luar biasa. Makan di nampan, terus bareng-bareng, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, doanya komplit. Terus nyuci tangan, karena sunnahnya pakai tangan. Nah, kalau kita kumpul sama orang yang nggak soleh, masuk pagi sore, sederhana, ayo coba bayangkan apa yang dilakukan. Langsung dimplok, apa doa, apa-apa. Nah, itu. Nah, ini mau ada orang, nggak ada orang, kita harus bersyukur, dikasih sehat, dikasih makan. Kita nggak nanam padi, sudah siap tersaji, makanan hanya diganti dengan kertas yang namanya uang, masa nggak berdoa? Nah, itu semuanya harus, kalau kita hati kita itu on, hati kita itu khasyah, takut terhadap Allah, itu kita perilakunya akan baik. Masuk. Nah, saya senantiasa berulang kali menyampaikan yang sederhana, yang keseharian, nggak usah muluk-muluk sholat tahajud. Kenapa? Kelihatannya kok berat itu sholat tahajud. Masuk WC, kaki kiri, keluar kaki kanan, doanya dilakukan apa enggak dalam sehari semalam? Sederhana. Evaluasi dari masuk WC dulu. Kaki kiri, sebelumnya kan sunnah itu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Oh, doa masuk WC gimana cucu? Gimana nak? Lah, buat apalan? Bukan. Doa itu bukan buat apalan, diajarkan mulai dari kecil agar kita sampai dewasa, sampai meninggal membaca doa itu. Doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Orang tuanya kadang-kadang, kakeknya sendiri makan langsung tancap gas, ngemplok saja itu. Mohon maaf, ini kita muhasabah yang dikaitkan dengan muraqabah, mengevaluasi diri dan mengawasi
merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hal-hal yang seperti ini senantiasa terfikir, maka yang terjadi adalah kebaikan amal, kebaikan perilaku kita, sehingga mendapatkan apa? Mendapatkan ridho, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi sederhana ya, masuk masjid, sandalnya kalau dia datang belakangan, ya sandalnya jangan ditaruh di depan, malah diinjek-injek itu sandal yang lain tuh. Sederhana. Kalau diinjek sandalnya jamaah yang lain, kira-kira kesel apa enggak itu? Waduh, sandalku tadi di depan, sekarang kok malah di belakang, malah kebalik-balik. Nah, itu membuat orang tidak ridho. Demikian juga amal kita, kalau kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah, bikin Allah itu menjadi ridho. Radhiyallahu anhum wa radu an, dzalika liman khasyiya rabbah. Mendapatkan ridha itu adalah kuncinya takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang yang radhiyallahu wa radu'an, dzalika liman khasyiya rabbah, sehingga kita mendapatkan kebahagiaan, nilai yang baik di sisi Allah dan di sisi makhluknya. Banyak kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.